Halo teman-teman, di sini kembali lagi bersama podcast Mawar by Juhu. Ya, di sore siang hari yang bahagia ini, saya sebagai host Anda, Jiane Pangretenyaan. Di sini kita sudah kedatangan tamu spesial teman-teman. Ada Pak Jetson Sihite. Ya, Pak Jetson mungkin bisa memberikan salam kepada teman-teman yang sedang menonton. Selamat sore untuk semuanya. Saya Jetson Sihite, guru matematika di SMA Negeri 1 Manokwari. Selama ini mengajar pelajaran matematika tentunya, dan di hari ini mungkin akan sharing sedikit tentang pembelajaran, inovasi pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas 11 khusus. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas bersama Bapak Jetson tentang invasi pembelajaran OYA-OI. Nah, seperti apa invasi pembelajaran OYA-OI? Mari kita simak dengan Pak Jetson. Ya, jadi pertanyaan pertama Pak Guru, pembelajaran OYA-OI itu seperti apa Pak Guru? Oke. Yang pertama mungkin Pak Guru luruskan. Bukan invasi, tapi inovasi. Oh, inovasi. Nah, di dalam inovasi itu pembelajaran OYA-OI sebenarnya singkatan saja. Singkatannya itu dari kata sebenarnya open your AI, open your mind. Oh. Artinya di dalam pembelajaran itu pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, teknologi yang digunakan adalah AI itu sendiri. Jadi selama ini karena kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan perkembangan teknologi ya. Di teknologi itu kan berkembangnya pesat sekali. Nah, salah satu segi kehidupan yang berdampak terhadap perkembangan teknologi itu ya pendidikan itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan perkembangan teknologi itu, pendidikan di Indonesia, Papua khususnya, diharapkan bisa lebih baik ke depan. Karena kita tahu sendiri bahwa perkembangan teknologi itu kan memberikan dampak positif, banyak berdampak positifnya, tetapi ya di samping itu juga banyak juga dampak negatifnya. Oleh sebab itu pembelajaran OYA-OI ini dikembangkan untuk bagaimana bisa berkolaborasi antara siswa, pendidik atau pengajar, tetapi juga dengan teknologi itu sendiri. Oh, jadi dikembangkan untuk membantu teman-teman sekalian ya, untuk membantu siswa. Betul. Ya, jadi kan kalau kita membuat sesuatu pasti ada tujuannya ya Pak Guru. Tujuan dari Pak Guru membuat atau mengembangkan metode ini, itu masalah apa yang coba Pak Guru ingin pecahkan? Oke. Jadi berangkat dari keresahannya Pak Guru sih sebenarnya, selama mengajar itu sering sekali Pak Guru lihat, nggak tahu ya, mungkin apakah itu hanya pada beberapa siswa yang Pak Guru temui atau berlaku juga untuk secara umum. Tapi yang Pak Guru lihat itu sekarang siswa jadi tergantung, kayak mengalami ketergantungan terhadap HP mereka, iya kan? Jadi istilahnya kayak guru menerangkan di depan, mereka asing bermain di belakang. Nah, Pak Guru pikirnya begini, kalau mereka tertarik dengan HP, mereka kan istilahnya kalau sampai ketergantungan begitu kan artinya mereka sangat menikmati proses bermain HP itu kan. Jadi berbanding terbalik itu dengan seandainya kalau kita kasih buku pelajaran kemudian mengajar di papan tulis, siswa jadi kayak malas memperhatikan. Mungkin salah satunya karena kurangnya daya tarik. Nah, itu ya. Jadi yang Pak Guru pikirkan begini, daya tarik mereka terhadap HP itu kenapa tidak kita bawa ke sisi yang positif? Sehingga daripada kita membatasi siswa dengan teknologi, seakan-akan seperti ada tembok gitu ya. Jadi nggak boleh ya, di dalam kelas nggak boleh teknologi. Padahal nyatanya teknologi itu menarik perhatian mereka. Nah, menarik perhatiannya itulah yang mau Pak Guru kembangkan lebih lanjut. Sehingga pada saat Pak Guru menyampaikan materi, dengan bantuan teknologi itu, fokus mereka itu jadi terarah. Benar-benar difokuskan untuk pembelajaran berdasarkan media yang mereka sukai. Oh, baiklah. Jadi kan kita tahu bahwa teknologi ini mempunyai banyak variasi ya Pak Guru. Tetapi sesuai dengan nama dari metode Pak Guru tadi, Open Your AI, berarti sepertinya kan lebih menggunakan cenderung ke AI. Kira-kira apa alasannya sehingga harus menggunakan AI? Oke. Satu,
mungkin Pak Guru tidak akan singgung AI terlalu luas ya. Kita langsung ke penerapan dalam model pembelajaran yang dikembangkan saja begitu. Kenapa AI? Karena kita tahu sendiri sekarang mungkin yang lagi booming itu ChatGPT ya. Iya. Sedangkan Teman-teman mungkin semua pasti tahu. ya, jadi AI itu kan sebenarnya ada di mana-mana. Di kamera ada, di HP ada dan lain sebagainya. Kepintaran, kecerdasan buatan itu ya namanya kecerdasan buatan, maka dia ada sesuatu kecerdasan yang dia olah sendiri istilahnya. Jadi seolah-olah kayak makhluk hidup lah begitu ya. Di ChatGPT itu Pak Guru fokusnya ke ChatGPT ya, karena di dalam pembelajarannya itu menggunakan ChatGPT. Jadi artinya kenapa memakai itu? Karena semua informasi sebenarnya sudah ada di dalam. Iya kan? Kita mau tanya tentang makhluk hidup apapun, kita mau tanya tentang rumus apapun, kita mau tanya jawaban apapun, semua sudah ada di sana. Bahkan sekarang kalau kita agak sedikit tarik keluar dari AI, ada dari ChatGPT, ada AI yang dikembangkan. Kalau kita foto itu matematika, cekrek, langsung muncul jawabannya, iya kan? Nah, sayangnya siswa itu ketika dia tahu jawabannya, dia jadi hanya sekedar menghafal. Ya kan? Karena tidak ada bimbingan lebih lanjut gitu. Padahal apa salahnya kalau dia dapat jawaban dari tempat lain? Kita kan tinggal mengarahkan saja itu. Sehingga mereka bukan hanya sekedar mendapatkan jawaban tetapi benar-benar tahu. Nah, AI di dalam ChatGPT bisa jadi seperti asisten mereka untuk bertanya. Mereka bebas bertanya di situ, mereka bebas mencari apapun yang mereka inginkan sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan itu benar-benar hasil dari konstruksi mereka sendiri. Jadi Pak Guru ingin agar AI ini tidak hanya digunakan untuk menghafal ya teman-teman dan Betul. menjawab PR-PR kita, tetapi dipahami. Betul. Betul. Oke, kemudian menurut Pak Guru, apakah Bapak yakin sebagai siswa-siswi kami dapat benar-benar memahami materi dengan metode ini? Nah, ini juga kadang jadi dilema. Dilemanya begini, karena di satu sisi kita di beberapa tempat itu kan ada siswa yang istilahnya jumlahnya itu melebihi kapasitas mungkin ya. Di dalam satu kelas, guru itu harus mengawasi sekian banyak siswa dengan berbagai macam model pikiran, wawasan, gaya belajar dan lain sebagainya. Di dalam inovasi pembelajaran ini mereka akan diajak berkolaborasi dengan teknologi yang memanfaatkan AI. Nah, oleh sebab itu memang terkadang ada beberapa kendala yang Pak Guru sendiri alami ketika menerapkan inovasi ini di dalam pembelajaran. Salah satunya adalah terkadang Pak Guru sendiri kayak tidak bisa memantau seluruhnya apakah mereka benar-benar fokus untuk memahami atau mereka buka yang lain. Iya kan? Karena memang kembali ke faktanya bahwa kita tidak bisa membatasi siswa hanya boleh buka ini, hanya bisa buka itu. Terkecuali mungkin kita medianya bukan lewat HP, contoh seperti kayak buku, seperti laptop, mungkin kita masih bisa mengawasinya karena gampang. Karena di dalam pembelajarannya Pak Guru itu, Pak Guru ingin berpusat pada siswa. Artinya guru itu hanya sebagai fasilitator dan validator. Fasilitatornya di mana? Fasilitatornya ketika mengarahkan siswa untuk bagaimana benar-benar memanfaatkan teknologi yang berbasis AI itu untuk mendapatkan pembelajaran yang mereka inginkan. Tujuan pembelajaran. Validatornya adalah ketika mereka selesai berkolaborasi, guru itu harus bisa memastikan apakah yang siswa konstruk itu benar atau salah. Karena kembali lagi ke pertanyaanmu tadi bahwa belum tentu semua siswa itu kan mengikuti apa yang disampaikan guru ya. Kadang tanpa pakai teknologi juga dibilang buka halaman 3, ada yang tidak buka halaman buku. Iya kan? Dibilang buka halaman sekian, lah dia buka yang lain, bahkan dia malah sambil coret-coret. Nah, disitulah kita butuhkan guru yang benar-benar memperhatikan siswa. Ya, karena memang dalam penerapannya selalu Pak Guru membagi dalam berkelompok. Jadi di dalam kelompok itulah mereka berkolaborasi antar siswa dan AI-nya sendiri. Tapi bukan hanya sekedar berkolaborasi, tetapi Pak Guru akan mengarahkan mereka untuk saling melihat, menegur kalau ada yang tidak bekerja di dalam kelompok itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran mereka.
Iya, kemudian Pak Guru, kalau bicara soal AI, berarti kan menggunakan perangkat digital. Nah, seperti yang kita tahu, yang teman-teman juga tahu, di sekolah kita sudah mempunyai tata tertib yang baru dikeluarkan beberapa bulan yang lalu. Dan kalau tidak salah, di dalam tata tertib kita tuh menyatakan kita tidak diperkenankan untuk menggunakan handphone. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Guru? Bagaimana program ini atau model pembelajarannya bisa dilaksanakan kalau sekolah tidak ingin kita membawa perangkat digital? Oke. Nah, ini juga salah satu tantangan yang memang dihadapi zaman sekarang. Cuma perlu digarisbawahi, Pak Guru tidak bermaksud mau mengkritik tata tertibnya ya, tidak ya. Kita lihat secara umum saja begitu. Artinya begini, di dalam tata tertib itu juga dikatakan bahwa sebenarnya bukan melarang siswa untuk membawa HP. Karena seingatnya Pak Guru, kalau Pak Guru salah nanti mohon dikoreksi. Ya. Seingatnya Pak Guru itu yang tidak boleh itu ketika proses pembelajaran berlangsung. Di dalam artian begini. Tidak ada guru yang mengarahkan untuk menggunakan teknologi, mereka pakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu yang dilarang oleh tata tertib. Tetapi kalau seandainya ternyata guru itu melakukan pembelajaran yang berdampak baik terhadap siswa dengan menggunakan teknologi, Pak Guru rasa sekolah masih mendukung. Kenapa? Karena buktinya beberapa kali Pak Guru sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah bahwa bisa dilakukan. Sehingga itu menjadi suatu istilahnya kayak tanda gitu ya, sinyal bahwa sebenarnya sekolah tidak menutup diri untuk perkembangan teknologi. Tetapi yang sekolah inginkan itu adalah siswanya, peserta didiknya tidak menyalahgunakan teknologi. Iya, jadi sudah tidak salah paham ya. Semoga teman-teman sekolah tidak melarang membawa HP. Sekolah hanya tidak ingin kita menyalahgunakan kesempatan untuk membawa perangkat. Betul. Oke, kemudian apa dampak pembelajaran yang Bapak kembangkan terhadap prestasi belajar kami sebagai siswa? Oke. Mungkin kalau dibilang prestasi yang menjuarai apa begitu mungkin terlalu besar ya. Ya puji Tuhan kalau hal itu terjadi kan begitu ya. Tetapi sebenarnya tujuannya Pak Guru tuh simpel aja gitu. Pak Guru ingin ketika pembelajaran itu dilakukan, pembelajaran itu pusatnya ada di siswa. Kenapa Pak Guru bilang pusatnya di siswa? Karena model inovasi pembelajaran ini guru itu hanya tampil di awal. Hanya tampil di awal sebagai pemberi masalah. Jadi seolah-olah kayak ada masalah gitu ya. Jadi masalah siswa pecahkan atau ada suatu formula yang mau diajarkan tapi tidak langsung ini formulanya, ini rumusnya, kemudian ini contohnya, pikirkan. Nah, itu kan istilahnya siswa akan langsung istilahnya kayak terpenjara bahwa dia hanya boleh ini saja yang saya pelajari ya, tidak. Pak Guru sudah mengimplementasikan ini di minimal ada 2 materi pembelajaran matematika tingkat lanjut di kelas 11 yaitu matriks dan transformasi geometri. Matriks itu awalnya begini, di dalam penerapan model ini Pak Guru datang membuka pembelajaran kemudian memberikan masalah tentang matriks ya tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selebihnya Pak Guru akan mengarahkan siswa untuk berkolaborasi sehingga mereka bisa menyusun pemahaman mereka. Oke, gitu ya. Jadi setelah mereka berkolaborasi dengan AI, jadi Pak Guru tidak ada menyampaikan materi sama sekali. Pak Guru tidak bilang matriks itu ini ya, ordo dalam matriks itu seperti ini ya. Tidak. Nah, luar biasanya bahwa setelah pembelajaran berlangsung, Pak Guru biasanya tutup dengan memvalidasi memvalidasi materi yang mereka pahami, kemudian ditutup dengan perlombaan. Quiz misalkan. Jadi kayak cerdas cermat tapi dengan ada platform teknologi namanya Kahoot. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk memvalidasi apakah mereka itu benar-benar paham nggak dengan materi yang diajarkan. Jadi prestasi yang Pak Guru maksud di situ ya tadi minimal mereka berhasil mencapai pembelajarannya sesuai dengan minat mereka, itu sudah merupakan prestasi dari pembelajaran yang Pak Guru lakukan sebenarnya.
Apakah ke depan nanti bisa mendapatkan prestasi yang lebih luar biasa? Ya, itu bonus. Kan gitu ya. Tapi kan logikanya bagaimana mereka bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik kalau dasarnya teorinya saja mereka tidak pahami. Jadi Pak Guru mau pembelajaran ini berpusat pada siswa sesuai dengan minat mereka. Di transformasi geometri itu pembelajarannya beda lagi. Pak Guru kasih masalah, masih sama modelnya, polanya, kasih masalah, mereka cari di sekeliling sekolah. Transformasi geometri apa yang mereka dapatkan, mereka akan bertanya, ini transformasi geometri apa ya? Dengan ChatGPT tadi, ya, dengan kolaborasi dengan siswa, mereka akan berkolaborasi sesama tim, gitu ya. Mereka di situ bebas mau berkreasi, mau kata-kata apa yang mereka gunakan dalam berkelompok, berdiskusinya mau seperti apa model, mereka mau menampilkannya sebagaimana model itu bebas, terserah mereka. Karena kembali lagi Pak Guru mau pembelajaran yang berbasis pada siswa. Berarti kalau yang dulunya ada guru-guru yang masih mengajar, kasih soal, kasih penjelasan, kasih contoh soal, kita memahami. Kalau punya Pak Guru Pak Guru memberikan masalah, terus kita cari sendiri jawabannya. Betul. Iya. Suka bikin masalah begitu. Teman-teman pasti ada yang di rumah, oh iya itu Pak Guru ini. Iya. Tapi ternyata tujuannya untuk baik ya teman-teman. Iya, betul. Oke, kemudian sebagai siswa, kami memiliki berbagai gaya belajar yang berbeda. Apakah Bapak yakin pembelajaran ini dapat diterapkan ke semua siswa yang punya gaya belajar berbeda atau cara memahami yang berbeda? Kalau dibilang yakin 100% tidak. Kenapa? Karena memang pada faktanya ya kita itu dihadapkan oleh siswa yang beragam, ya, yang heterogen, bukan yang homogen. Artinya begini, ada siswa yang nyaman diberikan pembelajaran dengan model puisi gitu ya, dengan guru cuma masuk kemudian langsung saja santai. Ada juga yang sukanya bergerak, artinya dia harus melakukan sesuatu baru dia mau belajar. Nah itu beragam metode. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa inovasi ini bukan hanya terbatas pada satu role pembelajaran. Karena kembali ketika kita melakukan pembelajaran di mana basisnya adalah siswa dan menggunakan teknologi AI, maka itu sudah dikategorikan sebagai penerapan dari OYA-OY tadi. Artinya, bagaimana kita mengarahkan siswa itu untuk open AI-nya sehingga pemikirannya, wawasannya itu terbuka. Jadi terserah mau dengan model ceramah kah, mau dengan model diskusi kelompok, mau dengan bermain di luar kelas, itu mana-mana saja bisa. Karena AI bisa masuk di segala model pembelajaran. Makanya Pak Guru sebenarnya agak rancu juga kalau mengatakan ini adalah model pembelajaran. Mungkin lebih ke arah metode sepertinya ya, tapi jika ya ada kesalahan nanti bisa dikoreksi. Jadi intinya di situ harus berpusat pada siswa. Kemudian Pak Guru, apakah ketika berkolaborasi dengan platform teknologi yang memberikan jawaban secara langsung, siswa hanya menghafal saja? Kadang itulah kembali ke pertanyaan yang tadi, bahwa terkadang siswa itu mendapatkan jawaban seperti contohnya kayak di Google itu mereka cuma cari kemudian dapat langsung salin. Nah itu kan tidak ada dampak pembelajaran yang berlangsung. Karena setelah misalkan contoh ya, ada tugas dikasih ke siswa, mereka koreksi, guru koreksi gitu ya, mereka sudah selesai jawab, guru koreksi 100. Tapi pada saat ditanya, kenapa? Iya kan? Ini kok bisa jawabannya begini? Ya, itu berarti ada kesalahan dalam penggunaan teknologi. Yang mana siswa hanya menghafal tanpa memahami konsep itu. Begitu kan? Wah, oke. Kemudian selain berkolaborasi dengan AI, apakah terdapat inovasi lain yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Ya. Ada media pembelajaran yang dikembangkan di dalam AI ini namanya BBM. Jadi BBM ini belajar bersama matriks. Materinya adalah yang tadi, teori matriks tadi. Karena memang awalnya Pak Guru kembangkan di matriks dulu. Jadi BBM itu dia kayak media pembelajaran interaktif. Artinya di dalamnya sama-sama seperti AI juga, tapi memang cakupannya lebih kecil. Di mana siswa kalau mereka mau mengulangi pelajaran bisa. Ada yang mau mereka tanyakan, akan tersedia kolom
ya kolom pertanyaan itu. Nah, pertanyaannya itu ya basisnya AI lagi. Jadi apa yang mereka penasaran, mereka bisa langsung bertanya di media itu dan langsung akan diberikan jawabannya. Di dalam media itu juga ada beberapa fitur antara lain games, ada tanya jawab, ada kuis, dan juga ada wawancara. Jadi semua itu diharapkan tadi basisnya di siswa, berbasis pada siswa, sehingga apa yang mau siswa ketahui ya mereka bisa, tinggal mereka ketik saja. Jadi tidak terpaku pada teknologi itu, tetapi siswalah yang menjadi pusat dan teknologi itu dijadikan sebagai membantu. betul. Ya, kemudian pertanyaan terakhir Pak Guru. Apa harapan Pak Guru ke depannya terkait inovasi yang dikembangkan bukan mungkin untuk di SMA Negeri 1 Manokwari atau kalau bisa mungkin sampai seluruh Indonesia? Oke. Harapan Pak Guru cuma satu, bahwa pembelajaran yang dilakukan kepada siswa itu benar-benar pembelajaran yang membelajarkan siswa. Artinya apa? Artinya ketika siswa diberikan suatu model, suatu metode pembelajaran, siswa tidak seperti didoktrin. Tetapi siswa benar-benar menikmati, siswa benar-benar belajar, siswa benar-benar berkolaborasi, siswa benar-benar memahami teorinya berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Makanya akan ada konsekuensi yang muncul, yaitu guru menjadi fasilitator dan menjadi validator. Karena keberagaman itu sehingga nanti ketika mereka selesai mengkonstruk bisa salah, bisa benar. Tetapi setidaknya siswa itu benar-benar berkreasi dengan apa yang mereka miliki, mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa berkomunikasi dengan baik, mereka bisa berpikir kritis, dan mereka bisa meningkatkan kemampuan untuk menganalisis masalah. Sehingga pembelajaran itu bukan lagi hanya sekedar meniru apa yang ada di dalam guru, tetapi siswa benar-benar menikmati setiap proses pembelajaran itu dengan enjoy, dengan bahagia, dengan senyum. Ketika transformasi geometri itu, Pak Guru suruh mereka berkreasi di lapangan itu, banyak senyuman-senyuman yang tercipta. Bahagia karena mereka bisa keliling, mereka bisa sambil mengembangkan kemampuan komunikasi mereka dan lain sebagainya. Sehingga dengan pembelajaran yang membelajarkan siswa tersebut, siswa bukan hanya sekedar menghafal, tetapi siswa juga benar-benar mengerti kenapa dan bagaimana teori itu muncul. Itu saja. Baiklah, jadi kelihatannya teman-teman kalau menggunakan metode pembelajaran ini, saya juga tertarik ya Pak Guru. Matematika yang biasanya kalau lihat, apa ini? Iya. Sekarang bisa dipelajari dengan lebih gampang dan menyenangkan. Ya. Betul Bisa sekali. kita. Ya, tidak terasa Pak Guru, kita sudah tiba di penghujung sesi tanya jawab. Ya, teman-teman semua yang sudah mengikuti, terima kasih banyak. Terima kasih juga disampaikan kepada Pak Guru yang sudah mau menjadi narasumber dari Juhu. Teman-teman semua yang mungkin suka dengan podcast-podcast serupa bisa subscribe, dan mungkin kalau masih ada pertanyaan bagi yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Manokwari bisa langsung menuju ke Bapak Jensen. Betul sekali. Iya, kami dari podcast Mawar by Juhu mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Selamat sore.